Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar sahabat religi semua di mana-mana berada? Senang sekali di kesempatan kali ini kembali berjumpa bersama dengan kami di podcast Suara Kemenak Kalteng, menumbuhkan moderasi beragama, memperkuat kerukunan. Tentunya di kesempatan kali ini sahabat religi semua, kami akan kembali menghadirkan informasi yang tentu mungkin bisa menambah pengetahuan sahabat religi semua dan juga tentu bisa memberikan referensi terbaru bagi sahabat religi yang menyaksikan tayangan ini. Dan tentunya kurang lebih selama 30 hingga 40 menit ke depan kita akan memberikan informasi yang hari ini akan hadir dari bidang Bimas Kristen. Namun sebelum kita akan hadirkan di hadapan Anda narasumber kita akan menyaksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi digital, pelayanan kepada umat dituntut untuk semakin cepat, akurat, transparan, dan terpercaya. Bidang bimbingan masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang profesional, modern, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Inilah wujud nyata dari komitmen tersebut, Pakat, platform aplikasi Kristen aktif terpadu. Pakat lahir dari kebutuhan akan satu sistem terpadu yang mampu mengelola data, informasi, dan layanan keagamaan Kristen secara terintegrasi. Selama ini, data pelayanan tersebar, proses administrasi memakan waktu, dan akses informasi belum sepenuhnya merata. Melalui Pakat, seluruh layanan dirancang menjadi lebih sederhana, tertib, dan mudah diakses. Pakat adalah aplikasi layanan dan data keagamaan Kristen yang dikembangkan untuk mendukung tugas dan fungsi Bimas Kristen di Kalimantan Tengah. Aplikasi ini menjadi jembatan digital antara pemerintah, penyelenggara pelayanan, dan masyarakat Kristen. Dengan Pakat, pengumpulan data dapat dilakukan langsung oleh gereja dan lembaga, kapan saja, di mana saja, dengan output data menjadi lebih rapi, pelayanan lebih cepat, dan pengambilan kebijakan lebih tepat sasaran. Melalui Pakat, berbagai layanan dan informasi dapat diakses dalam satu platform antara lain pengumpulan data yang cepat dan tepat, pengelolaan dan pemutahiran data gereja, lembaga keagamaan, dan sumber daya pelayanan Kristen, dukungan terhadap pelayanan administrasi, pendataan kegiatan keagamaan, serta monitoring program Bimas Kristen, penyajian data yang akurat dan real-time sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Pakat dirancang mudah digunakan, aman, dan dapat diakses sesuai kewenangan, sehingga mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik. Pakat bukan sekedar aplikasi, ia dibangun dengan semangat pelayanan yang berlandaskan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Teknologi dimanfaatkan sebagai alat untuk memudahkan. Melalui aplikasi Pakat diharapkan koordinasi dan komunikasi Bimas Kristen dan gereja-gereja yang ada di Kalimantan Tengah semakin terjalin dengan baik. Pakat menjadi jembatan komunikasi antara Bimas Kristen dan gereja-gereja yang ada di Kalimantan Tengah. Dengan adanya aplikasi Pakat, maka sistem pengumpulan data berbasiskan digital akan memudahkan penyajian data kapan saja, di mana saja, selama terakses oleh jaringan internet. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, aparatur, dan masyarakat Kristen untuk bersama-sama mendukung dan memanfaatkan Pakat sebagai bagian dari transformasi pelayanan digital. Pakat, satu aplikasi, satu data, satu pelayanan untuk pelayanan Kristen yang lebih baik, lebih tertib, dan lebih bermakna. Ya, sahabat religi sudah menyaksikan tayangan yang sudah kita tayangkan untuk sahabat religi semua. Tentu akan berkaitan dengan tema podcast kita kali ini. Dan tema podcast kita kali ini yakni sosialisasi Pakat
Nah, apa itu pakat? Nah, nanti kita akan langsung tanya-tanya ke narasumbernya, ke ahlinya yang akan menjelaskan terkait dengan aplikasi pakat ini. Dan langsung saja di studio sudah hadir narasumber kita yakni Bapak Royu Leo Sudana selaku perencana ahli muda pada bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Halo, selamat berjumpa Pak Royu. Halo, selamat berjumpa juga. Selamat pagi, siang, sore ya. Ya. Kapanpun. Apa kabarnya Pak? Puji Tuhan, sehat. Sehat Pak ya. Baik sahabat Regi semua, tentu kita akan bahas ulik lebih dalam terkait dengan aplikasi pakat dan apa itu yang melatar belakangnya aplikasi ini bisa tercipta seperti itu ya. Dan langsung saja kita akan tanyakan lebih lanjut ke narasumber kita pada hari ini. Pak Royu, izin Pak untuk pakat itu Pak akronim atau singkatan dari apa Pak kalau boleh kita tahu? Oke, baik. Pakat ini sebuah aplikasi berbasis web, sebuah akronim dari platform aplikasi Kristen Aktif Terpadu. Platform aplikasi Kristen Aktif Terpadu. Jadi kami ambil dari akronim pakat yang kata dasarnya merupakan bahasa Dayak. Jadi pakat itu kan merupakan simbol bahwa pakat itu kan dalam bahasa Dayak artinya sama dengan sepakat. Artinya di dalamnya ada sinergi, ada kebersamaan, gotong royong, bahu membahu, dan kesatuan hati seperti itu. Jadi harapan kami melalui pakat ini juga bekerjanya seperti semangat dari nama pakat itu sendiri. Oh, berarti latar belakangnya itu juga ya itu tadi seperti Bapak sampaikan bahwa kata sepakat itu jadinya pengennya sih semua yang ada menggunakan aplikasi tersebut sepakat Pak ya. Ya, betul sekali. Baik, mungkin boleh dijelaskan Pak sedikit ke sahabat religi terkait dengan tujuan. Mungkin ada tujuan khusus mengapa aplikasi pakat ini diluncurkan oleh bidang Bimas Kristen Pak. Boleh dijelaskan Pak, silakan. Baik, sebelum saya ke tujuannya, sedikit saya jelaskan latar belakang kenapa kita perlu membuat aplikasi seperti pakat ini. Kita pahami bersama bahwa sekarang Kementerian Agama bergerak semakin baik dan semakin maju, dan salah satu astap protas kita yang sudah dicetuskan oleh Menteri Agama salah satunya adalah digitalisasi, termasuk juga di dalam bidang layanan kita kepada masyarakat, khususnya di masyarakat Kristen. Selama ini di Bimas Kristen secara umum terkendala dalam hal pengumpulan data yang valid untuk keagamaan Kristen. Nah, kami dari Bimas Kristen berpikir bagaimana supaya kita bisa mengumpulkan data yang cepat, tepat, dan akurat, dan juga bisa menyajikan dengan baik dan setidaknya mendekati valid, karena ini juga bergantung dengan ketepatan pengisian oleh end user atau lembaga dan gereja. Selama ini kita masih bergerak misal dalam hal dibutuhkan data dari stakeholder, entah itu dari pemerintah provinsi, dari Kementerian Agama Pusat, dari BPS mungkin salah satunya, stakeholder rekanan-rekanan kita selalu bersinergi dengan Bimas Kristen Kabupaten Kota. Cuma kan dengan terkendalanya jarak, terkendala waktu dan sebagainya, kadang kita perlu menyajikan data dengan cepat. Kita belum bisa menyajikan data dengan cepat, apalagi dengan sangat akurat, itu kendalanya. Oleh sebab itu kami berpikir bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk bisa menjawab permasalahan itu. Makanya kita lahirkan pakat ini. Jadi nanti mekanismenya kita bisa terangkan lebih lanjut seperti itu. Baik, berarti tujuan utamanya adalah seperti Bapak sampaikan tadi, Bapak singgung tadi bahwa tentunya dengan cakupan luas wilayah Kalimantan Tengah, mungkin saja ada sahabat religi yang ingin data-data tertentu seperti itu Pak ya. Betul sekali. Nah, jadi tidak perlu langsung ujuk-ujuk datang ke kantor atau datang kemana gitu kan Pak. Jadi bisa diakses melalui aplikasi si pakat ini Pak. Seperti itu Pak ya. Untuk tahap pertama kita masih pada tahap pengumpulan datanya dulu. Oke. Untuk penyajian data nanti kita akan pikirkan. Sebenarnya bisa, cuma ada beberapa akses terbatas yang tidak semua bisa akses, karena memang tidak semua data ini bisa kita berikan ke publik. Tapi dalam hal stakeholder atau mitra kita membutuhkan data, silakan bersurat, kita akan berikan data. Tapi kita
dengan adanya Pakat kita bisa berikan data yang lebih akurat dan lebih cepat. Kapan saja, di mana saja selama terkoneksi dengan internet kita bisa berikan. Baik, tentunya tadi sudah Bapak jabarkan secara umum bahwa tujuan aplikasi ini ya pada prinsipnya adalah memberikan kemudahan bagi sahabat religi yang ingin menerima data ataupun menghimpun data seperti itu Pak ya. Tapi tentunya dalam penggunaannya sendiri tentu akan pasti ada kendala gitu kan Pak. Nah, tentunya kendala dalam membangun aplikasi Pakat. Nah, apakah ada kendala Pak untuk membangun aplikasi Pakat selama ini Pak? Mungkin boleh disampaikan Oke. kendalanya atau ada hal-hal yang mau disampaikan? Baik, untuk kendala memang tidak ada kendala yang berarti sebenarnya. Cuma kita mencoba mendesain supaya aplikasi ini user friendly atau ramah dengan pengguna, karena kita pahami bersama tidak semua mitra kita yang di daerah selalu terkoneksi dengan internet. Bagaimana supaya ketika terkoneksi internet bisa cepat dan tidak harus ribet mengakses, tidak harus ribet lagi memahami apa yang ada di dalamnya. Saya ceritakan sedikit bagaimana mekanisme Pakat ini supaya sahabat religi punya gambaran apakah aplikasi Pakat ini. Jadi aplikasi Pakat ini kita buat web based atau berbasis web. Jadi kami dari Bimas Kristen bergerak sebagai super admin, kemudian 14 kabupaten yang ada Bimas Kristennya atau 14 kabupaten Kementerian Agama itu kita akan berikan akses untuk admin tingkat kabupaten kota. Artinya mereka nanti bertugas untuk mengumpulkan data gereja dan data keagamaan di kabupaten masing-masing. Apa yang admin kabupaten kota lakukan? Mereka bertugas untuk membuat user dan akun untuk seluruh gereja. Jadi tahap pertama kita menyasar ke gereja dulu. Jadi harapan kita seluruh gereja di Kalimantan Tengah ini nanti terdata melalui aplikasi Pakat ini. Jadi nanti admin kabupaten kota itu akan membuat user dan akun untuk seluruh gereja yang berada di wilayah kerjanya masing-masing. Bagaimana prosesnya? Bagi gereja yang sudah ada datanya di Bimas Kristen, mungkin nanti langsung dibuatkan saja user dan akunnya. User dan akun itu akan diserahkan kepada admin yang ditunjuk oleh gereja. Jadi gereja akan menunjuk salah seorang pekerjanya atau pelayan yang ada di gereja tersebut sebagai admin. Nah, user dan akunnya nanti akan diberikan oleh admin dari kabupaten kota. Nah, misalnya gereja ini baru memulai pelayanan dan belum terdata di Bimas Kristen, boleh menghubungi Bimas Kristen kabupaten kota setempat, nanti akan diberikan user dan akun. Nah, setelah masing-masing gereja sudah punya user dan akun, nah barulah mereka mengisi data yang dibutuhkan. Jadi di dalamnya ada form pendataan, termasuk di dalamnya alamat, penanggung jawab, map gerejanya, kemudian foto gereja, status gedung, apakah pinjam pakai, apakah sudah punya sendiri atau sewa atau kontrak. Data-data dasar seperti itu yang akan kita kumpulkan untuk sementara ini. Jadi dalam hal nanti dibutuhkan ada stakeholder kita yang membutuhkan data, kita bisa sajikan berdasarkan apa yang mereka minta. Tapi kita setidaknya punya data yang cukup lengkap dulu. Nanti kita tinggal dimintai data apa, kita bisa sajikan. Nah, untuk admin kabupaten kota mereka punya akses ke seluruh data di kabupaten kota tersebut. Nah, untuk admin Kalimantan Tengah yang notabene adalah kami di bidang Bimas Kristen punya akses untuk seluruh data se-Kalimantan Tengah. Dan aplikasi Pakat ini adalah aplikasi yang progresif. Jadi kita tidak stuck di pengumpulan data sudah selesai, tidak gitu seperti aja. itu. Ini adalah progresif. Jadi kami berharap admin di kabupaten kota dan admin gereja itu bisa proaktif, terus bersinergi untuk mengupdate selalu datanya. Kita tahu kan data gereja tidak selalu stuck ya, dia kan dinamis. Entah pendetanya ganti, entah jemaatnya bertambah atau berkurang karena ada yang meninggal dan sebagainya. Entah pelayan di dalamnya ada koster atau siapa yang berganti atau bertambah, itu
bisa diupdate kapan saja. Jadi Secara kita real time gitu kayak. secara real time selama terkoneksi internet. Internet. Oh, Jadi pendeta saya ganti, misalnya pendetanya diganti namanya, pendeta yang lama pindah kemana, nanti gereja tujuan pendetanya yang mengupdate seperti itu. betul. Jadi ada perubahan data, silakan diupdate. Jadi kita punya data real time. Nah, ke depan ini tidak hanya untuk data gereja saja, kita akan masukkan data penyuluh, data guru agama Kristen, dan harapan kami ke depan melalui aplikasi Pakat ini bisa kita formulasikan agar menjadi semacam pusat layanan untuk Bimas Kristen, semacam PTSP digital lah. Jadi Oke. dalam hal kan layanan-layanan Bimas Kristen ini banyak, salah satunya SKTL, SKL, surat keterangan lapor gereja, surat RPTKA, misalnya kita kan berikan rekomendasi untuk lembaga keagamaan yang menggunakan tenaga kerja asing, biasanya dari imigrasi akan butuh rekomendasi. Nah, harapan kami ke depan ini akan memudahkan pelayanan Bimas Kristen. Jadi yang membutuhkan layanan Bimas Kristen bisa akses aplikasi Pakat ini, dia bisa lihat ketentuan dan persyaratan. Ketentuan dan persyaratan itu bisa di-upload di aplikasi ini. Kita akan review, kemudian kita analisa apabila memenuhi syarat dan memang layak untuk diterbitkan rekomendasi dan sebagainya, atau apapun itu bentuknya, kita tinggal upload di Pakat. Jadi yang membutuhkan layanan bisa langsung download di situ, di Pak, situ. ya. Harapan ke depan seperti itu. Semoga ini kita dapat dukungan dari seluruh pihak. Jadi ke depan kita bisa lebih cepat dalam melayani dan memberikan layanan kepada para stakeholder kita, khususnya umat beragama Kristen di Kalimantan Tengah. Baik. Nah, itu sedikit dan juga sudah secara umum dijabarkan oleh narasumber kita, dan tentunya seperti disampaikan tadi bahwa aplikasi ini untuk saat ini kita masih memberikan akses ataupun admin untuk gereja mungkin, Pak, ya. Gereja dulu. Kalau untuk yang penyuluh dan apa tadi masih dalam tahap kah, Pak? Dalam tahap pengembangan, dan mungkin tahun ini untuk penyuluh dan pendidikan kita akan masukkan. Oh, seperti itu, Pak, ya. Nah, jadi tentunya ini perlu diketahui oleh teman-teman sahabat Regi semua yang ada di Kemenak Kabupaten Kota, dan tentu juga untuk para gereja-gereja yang tentu mungkin ada beberapa yang sudah didata oleh Bimas Kristen sejauh ini, tapi kalau belum terdata wajib untuk mendaftarkan diri seperti itu, Pak, ya, untuk mendapatkan admin gereja untuk di datanya bisa masuk dari aplikasi Pakat. Seperti itu, Pak, ya. Silakan menghubungi Bimas Kristen di Kabupaten Kotanya. Untuk Kementerian Agama yang belum ada struktur Bimas Kristennya, cukup datang ke PTSP, nanti akan dilayani, Pak, ya. Oke, baik, Pak Royu tadi sudah panjang lebar dijelaskan bagaimana cara menggunakan dan juga mengakses aplikasi Pakat. Nanti kita akan tanya lagi lebih lanjut bagaimana hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak gereja, inputan dari gereja yang tentu krusial dan penting. Mungkin tadi sudah Bapak jelaskan juga beberapa, tapi nanti kita akan kembali untuk menjelaskan lebih rinci lagi terkait dengan hal itu. Tapi kita break dulu, Pak, santai sejenak. Kita akan kembali lagi dalam podcast Suara Kemenak Kalteng, menemukan harus beragama, memperkuat kerukunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat ningun alatai, salam sahujud karende malempang, adil ka taleno, kecuramin ka saruga, pasengat ka jubata, arus. Saya Haji Muhammad Yosi Abdian, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, menyampaikan informasi penting kepada seluruh madrasah aliyah ataupun madrasah aliyah kejuruan ataupun pendidikan diniyah formal ataupun pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah ataupun pendidikan muadalah salafiyah dan sekolah menengah atas di Provinsi Kalimantan Tengah. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang unggul, moderat, dan berdaya saing global. Segera persiapkan diri dan daftarkan melalui jalur SPAN PTKIN 2026. Pastikan
Setiap satuan pendidikan telah mendaftarkan siswanya melalui portal pdss.ptkin.ac.id. Ini akan menjadi langkah awal meraih masa depan yang lebih baik. Mari bersama PTKIN kita wujudkan generasi unggul, berakhlak, dan berkontribusi untuk bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di dalam podcast Suara Kemenak Kalteng, menumbuhkan moderasi beragama, memperkuat kerukunan, dan masih bersama saya Itung Handoyo di host kali ini, dan juga bersama narasumber kita Bapak Royu Leo Sudana selaku perencana ahli muda pada bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Pak Royu, kita lanjut Pak ya. Tadi Bapak di segmen pertama sudah banyak sekali menjabarkan terkait dengan aplikasi Pakat. Nah, mungkin kita mau lebih dalam Pak terkait dengan aplikasi ini. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa ketika admin support sudah memberikan akses kepada admin Kemenak Kabupaten Kota, Kemenak Kabupaten Kota memberikan akses kepada operator gereja. Nah, langkah selanjutnya Pak, apakah ada ketika admin gereja ataupun operator gereja sudah memberikan datanya ke aplikasi Pakat, apakah ada hal lagi yang harus dilakukan Pak oleh operator gereja Pak, atau ada yang harus disampaikan ke pihak admin Kabupaten Kota? Silakan Pak. Baik, ketika gereja sudah punya user account, kemudian mereka sudah bisa akses ke aplikasi dan mengisi data gerejanya. Nah, setelah data gereja diisi lengkap, termasuk geotek di dalamnya, nanti kita jadi bisa akses, admin bisa tahu, maksudnya admin provinsi maupun kabupaten bisa tahu lokasi gerejanya lewat map digital ya. Nah, data-data yang sudah diisi oleh admin gereja itu nantinya akan terbaca di level kabupaten kota, admin kabupaten kota. Nah, admin kabupaten kota akan melakukan review singkat, melihat apakah seluruh data terisi atau ada data-data yang anomali akibat kesalahan isi, atau ada data yang kurang seperti itu. Sebagai data pembanding mungkin kabupaten kota sudah punya data dasar. Nah, di admin kabupaten kota ketika gereja sudah mengisi akan muncul tombol untuk approve atau kembalikan. Jadi ketika sudah diisi, nanti admin kabupaten kota akan review singkat. Kalau misalnya datanya sudah lengkap dan dianggap valid, admin kabupaten kota akan approve dan data itu akan tersimpan di database. Nah, kalau misalnya ada hal yang perlu ditambahkan, admin kabupaten kota akan tolak dulu, akan konfirmasi ke kabupaten kota, ke gerejanya. Admin gereja juga bisa langsung lihat di aplikasi sebenarnya. Tapi kalau misalnya karena mikirnya sudah di-approve mungkin admin kabupaten kota mungkin gitu, yang akan menghubungi, nanti tinggal diperbaiki, kemudian baru di-approve. Nah, ketika sudah di-approve oleh admin kabupaten kota, baru data itu masuk di database dan muncul di database kabupaten kota maupun di database Kanwil. Oh, seperti itu Pak. Jadi sebenarnya langkahnya adalah menunggu approval dari admin Kemenak Kabupaten Kota. Tapi kalau nanti ada yang keliru atau salah input gitu Pak ya, bisa di reject sementara, nanti bisa diperbaiki lagi. Jadi jangan khawatir karena tentunya mungkin saja karena ini aplikasi baru Pak, mungkin saja teman-teman operator gereja ataupun admin Kemenak Kabupaten Kota juga masih meraba-raba bagaimana untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, mungkin Pak, kita tadi lupa juga Pak, kalau kita mau aksesnya itu di apa Pak, URL-nya Pak, boleh disampaikan Pak Royu? Tinggal ketik apa gitu? URL-nya bisa di pakatbimaskristen.com. Jadi dia tanpa spasi, pakatbimaskristen.com. Oh, jadi sudah bisa diakses tuh Pak ya. Bisa diakses. Ketika kita juga sudah mempunyai admin ataupun account untuk bisa masuk di itu. Nah, untuk ini Pak, Kemenak Kabupaten Kota yang ditunjuk dari Bimas Kristen itu apakah cuman punya satu account aja Pak tiap kabupaten kota, atau boleh lebih Pak untuk akunnya sendiri Pak? Misalkan masyarakat, boleh nggak masyarakat mendaftar atau punya akses account juga di Pakat ini Pak? Boleh disampaikan? Ya, jadi untuk akses admin maupun super admin cuma ada satu. Untuk setiap kabupaten cuma ada satu. Dalam hal stakeholder kita atau mitra kita membutuhkan data,
silakan bersurat seperti mekanisme biasa Oke. ketika membutuhkan data, bisa lewat email Oh atau ya. kontak person, kan sekarang serba digital. Nanti kita akan analisa kebutuhan datanya. Kalau memang kita bisa sajikan, kita akan Oh, sajikan kayak sesuai gitu. kebutuhan. Jadi admin kabupaten kota yang akan olah, karena ini kan database-nya banyak nih. Banyak, benar Pak. Nanti stakeholder kita mau data apa, mereka yang akan berikan sesuai yang diminta Ya, setelah disetujui oleh pimpinan tentunya. oh ya, baik. Jadi ini tidak sembarangan juga Pak ya, maksud dalam artian masyarakat luas juga tidak bisa memiliki akses untuk melihat ini, tapi ini untuk kita bisa menyajikan data kepada stakeholder yang minta data Betul. kepada kita. Seperti itu Pak ya. Baik, sahabat religi semua, tentunya juga nanti kita akan tanya-tanya juga di segmen terakhir terkait dengan hal-hal yang mungkin juga terkait dengan aplikasi Pakat Pak Royu. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita break komersial yang berikut ini. Perjuangan kami sebagai guru tidak selalu mudah. Karena itu kami sangat mengapresiasi komitmen Kementerian Agama yang terus mengupayakan pemenuhan hak tunjangan profesi guru pendidikan agama Katolik dan memperhatikan kesejahteraan guru. Terima kasih Kemenak atas perhatian dan langkah konkret yang memberi kepastian dan semangat bagi kami untuk terus mendidik generasi bangsa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, masih dalam podcast Suara Kemenak Kalteng, menumbuhkan moderasi beragama, memperkuat kerukunan, dan masih bersama saya Hitung Handoyo dan juga narasumber kita Bapak Royu Leo Sudana selaku perencana ahli muda pada bidang Bimas Kristen, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, dan masih dengan tema kita yakni sosialisasi Pakat, platform aplikasi Kristen aktif terpadu. Tentunya aplikasi yang baru saja di launching oleh Bimas Kristen baru-baru ini. Ya, seperti itu. Baiklah, Pak Royu. Nah, mungkin kita masuk di segmen akhir Pak ya, terkait dengan sosialisasi Pakat ini. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan cara juga operator ketika sudah melakukan input ke usernya, dan itu setelah ditinjau oleh admin Kemenak Kabupaten Kota. Nah, ketika itu ada suatu hal yang keliru input ataupun ada yang salah input, bagaimana Pak cara update data gereja apabila terjadi perubahan itu Pak? Mungkin boleh dijelaskan Pak untuk kita Pak, silakan. Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah aplikasi yang aktif dan progresif. Jadi dia tidak stuck setelah isi data selesai lalu semuanya berakhir, seperti itu, tidak seperti itu konsepnya ya. Jadi dalam hal misalnya ada perubahan data gereja, entah pendetanya berganti, entah ada nambah koster atau ada nambah pelayan gereja lainnya, operator gereja langsung akses aja ke aplikasi Pakatnya, ada tombol perubahan data. Nah, di tombol perubahan data itu nanti akan semua data akan bisa diedit. Kemudian setelah dilakukan editing, mekanismenya kembali seperti ketika pengisian awal oleh admin kabupaten kota, akan di-approve untuk bisa kembali masuk ke database. Dan perlu saya terangkan juga bahwa aplikasi ini adalah aplikasi yang progresif. Jadi misalnya saat ini form data yang disediakan itu ada 16 pertanyaan yang harus diisi. Dalam hal nanti kita ada stakeholder kita yang ternyata kami ke depan dari Kementerian Agama butuh data keagamaan Kristen tentang ini. Kami akan update di aplikasi Pakat. Jadi gereja tinggal mengisi data yang baru update tanpa harus mengisi ulang semuanya. Misalnya saya beri contoh, kemarin kita ada Hasupa Sundau, pimpinan-pimpinan gereja, dan kita mengundang Biro Kesra, Setda, Provinsi, Sekretariat Daerah, Pemprov Kalimantan Tengah. Sampai sejauh ini kami tidak memasukkan data koster gereja di dalamnya dan guru sekolah minggu. Ternyata masukan dari Gereja dari Biro Kesra, baik. kami sebenarnya perlu data koster gereja, data guru sekolah minggu, karena dalam beberapa tahun yang kemarin kami ada bantuan namun susah untuk mendapatkan data valid seperti itu. Nah, dengan adanya masukan-masukan seperti itu, aplikasi ini kita perbaharui, kita tambahkan form koster gereja dan guru sekolah minggu, karena mereka perlu data by name by address, masuk dalamnya NIK-nya, jadi supaya meyakinkan bahwa data itu valid. Nah, ketika ada masukan-masukan seperti itu dan kami pandang itu perlu untuk
menjadi database Bimas Kristen, maka aplikasi ini akan kami perbaharui. Makanya saya sebut ini progresif gitu. Jadi ketika ada pembaruan berarti ada tambahan kolom isian yang perlu dilakukan. Nah itu nanti kami kemarin arahkan untuk setiap admin kabupaten kota itu membuat grup admin sekabupaten masing-masing. Jadi ketika ada pembaruan data aplikasi Pakat, nanti admin kabupaten kota akan menyampaikan lewat grup tersebut. Jadi para admin gereja bisa segera melakukan pembaharuan. Oke. Seperti itu. Oh, jadi itu tentunya juga seperti Bapak sampaikan tadi bahwa progresif. Tentu kalau ada hal-hal yang diminta oleh stakeholder terkait Pak ya, seperti Biro Kesra tadi juga ada permohonan untuk data koster gereja dan lain-lain, itu tentu juga menjadi suatu masukan juga untuk aplikasi Pakat supaya terus berkembang dan terus mengupdate Pak ya. Betul. Datanya. Baik Pak Royu, harapan Bapak Pak terkait dengan aplikasi ini Pak seperti apa? Ataupun ada hal-hal yang tentu menjadi impian dari bidang Bimas Kristen, aplikasi ini akan terus berkembang menjadi aplikasi yang tentu saja mungkin tidak hanya melayani umat Kristiani, mungkin juga bisa umat lain yang tentu ada hal yang positif lah lainnya Pak yang terkait dengan aplikasi Pakat. Mungkin boleh disampaikan Pak untuk kita semua, silakan. Ya baik, sesuai namanya aplikasi ini adalah aplikasi Pakat, artinya kita perlu sinergi di dalamnya, perlu kekompakan karena tidak akan berhasil aplikasi ini apabila kita tidak bersinergi bahu-membahu untuk memberikan data yang terbaik seperti itu. Jadi kami buat aplikasi ini tanpa dukungan Bimas Kristen Kabupaten Kota untuk menyebarkan user dan akun untuk gereja-gereja yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Saya pikir ini tidak akan berjalan juga. Kemudian ketika masing-masing gereja sudah punya user dan akun dan tidak mengisi data gerejanya juga aplikasi ini tidak akan berjalan. Dan harapan kami untuk tahap awal ini mungkin di tahun ini sampai akhir tahun nanti sudah bisa 100% gereja-gereja yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah sudah terdata di aplikasi Pakat. Dan kami terus kembangkan aplikasi ini juga dari sisi keamanannya, karena kami terus bersinergi dengan pihak ketiga agar data-data yang diinput oleh stakeholder kita, oleh gereja nantinya ke depan, penyuluh dan guru-guru agama atau sekolah-sekolah keagamaan Kristen bisa aman. Jadi ini terus progresif. Sejauh ini kita buat keamanan sebaik mungkin, tapi namanya keamanan itu tetap terus akan kita kembangkan. Kita akan berusaha untuk tutup segala celah dalam hal nanti ada upaya-upaya penyalahgunaan data yang ada di dalamnya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, admin gereja juga kami harapkan proaktif untuk memperbaharui data. Dalam hal ada perubahan data, kami harapkan untuk bisa sesegera mungkin untuk memperbaharui datanya. Entah itu gerejanya pindah mungkin karena awalnya dia kontrak atau pinjam pakai, kemudian sudah bisa bangun gereja baru, lalu berarti dia harus update geoteknya, update alamat, dan update foto-foto gerejanya. Karena di dalam aplikasi itu ada 4 kalau tidak salah data foto gereja yang bisa diupdate. Kemudian SKL-nya harus diupload juga, kemudian IMB-nya. Jadi setiap data-data itu beratnya kapasitasnya maksimal 1 megabyte. Jadi kalau misalnya terkendala upload mungkin filenya terlalu besar size-nya. Jadi ini sangat-sangat bergantung dengan sinergi, sangat-sangat bergantung dengan kebersamaan, sangat-sangat bergantung dengan kekompakan kita semua, seluruh stakeholder keagamaan Kristen di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga kita bisa menyajikan data yang valid, bisa menjadi pertimbangan, bisa menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan, untuk perencanaan program, dan bisa menjadi sumber data yang valid untuk mitra kerja kita, entah itu pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah kabupaten kota, dan siapa saja yang membutuhkan data keagamaan Kristen yang valid, dan tentunya untuk kemajuan pelayanan dan kemajuan keagamaan Kristen secara umum di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kuncinya adalah selalu aktif untuk mengupdate data, selalu aktif untuk berkoordinasi dengan admin kabupaten kota dalam hal ada perkembangan-perkembangan di aplikasi ini.
Pakat ini Pak ya. Ya, Oke. satu lagi harapan kami ke depan untuk bisa mendapat dukungan juga agar seperti yang saya sampaikan tadi bahwa aplikasi ini harapannya menjadi semacam jendela layanan untuk Bimas Kristen. Jadi siapa saja mitra layanan kita termasuk seluruh pengguna layanan Bimas Kristen bisa memperoleh layanannya melalui Pakat. Jadi semacam pusat layanan terpadu yang digital seperti itu. Baik, Bapak Royuli Sudana selaku perencana ahli muda pada bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih Pak untuk waktunya. Terima kasih. Luar biasa sekali sosialisasi Pakat, platform aplikasi Kristen aktif terpadu yang bisa didapatkan oleh sahabat religi semua yang menyaksikan tayangan ini. Tentunya terima kasih Pak Royu. Jangan jerah Pak, kita undang lagi Pak. Oh tentu saja tidak akan jerah. Tidak akan jerah Pak ya. Dan sahabat religi semua, demikianlah perjumpaan kita di podcast Suara Kemenak Kalteng edisi kali ini. Tentunya terima kasih untuk sahabat religi yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal hingga akhir. Dan tentunya saya selaku host Hitung Handoyo pamit undur diri di hadapan Anda semua. Dan mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri di hadapan Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Keep sporty, stay healthy. I love you full guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.